Indonesia masih sangat-sangat potensial untuk kedepannya. Semoga pandemi ini memang jadi faktor penghambat, tapi ya inilah tantangan di tahun 2020. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel kami, di channel kesayangan Anda, yaitu Yev Edu, di sesi Dear Yev Podcast. Ya, berjumpa lagi dengan saya, Aji Pratito, sebagai Project Manager dari Yev Edu. Ya, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari salah satu perusahaan aset manajemen di Indonesia, sebagai manajer investasi, yaitu adalah Mas Wahyu Pranata. Silakan Mas Wahyu memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Mas Haji atas waktu dan kesempatannya telah diundang di podcast Chef Edu ini. Jadi, perkenalkan, nama saya Wahyu Pranata, biasa dipanggil Wahyu sih. Background saya sebagai manajer investasi atau fund manager di salah satu aset manajemen. Pengalaman masih junior, terbilang junior di industri pasar modal. Saya baru kurang lebih 6 tahun di industri pasar modal. Jadi saya masih anak baru lah ini di industri pasar modal, seperti itu. Oke, menilik dari latar belakang Mas sebagai manajer investasi di salah satu aset manajemen, menurut Mas saat ini bagaimana sih keadaan dan iklim investasi di Indonesia? Baik, untuk di tahun 2020 ini memang kita tahu tahun 2020 untuk di investasi khususnya di pasar modal ini tahun yang cukup berat ya. Kita harus akui memang di 2020 terlepas dari sentimen COVID yang paling utama ya yang mempengaruhi perkembangan pasar modal atau pergerakan di pasar. Untuk keadaan atau iklim investasi di Indonesia terutama ini, kalau saya melihat sih memang di kemarin rilis data ekonomi 2020 kuartal 2 kita kontraksi ya minus 5,32%. Ini data minus pertama kali ya di Indonesia yang sebelumnya belum pernah karena memang ada efek pandemi. Jadi untuk kedepannya sih memang masih agak cukup tantangannya masih ada ya. Jadi tantangan masih ada, dari pemerintah juga masih belum terlalu optimis di tahun 2020 dan pemerintah juga masih menargetkan, dari catatan saya sih tadi sempat browsing, pemerintah untuk tahun 2020 sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi di range minus 1,1% sampai 0,2%. Dan ini tentu angka yang bisa dibilang kalau bagus ya tidak juga, karena range-nya masih sangat tipis. Tapi memang fokus pemerintah untuk di 2020 ini setidaknya kita bisa bertahan untuk di kondisi pandemi seperti ini. Syukur-syukur bisa mencatatkan kinerja yang positif untuk di 2020. Tapi memang ya kita berharap semoga di 2020 perekonomian kita masih bagus ya. Jadi untuk iklim investasi sendiri di Indonesia sih, saya melihat kita masih sangat potensial. Oke. Sangat potensial. Kita melupakan dulu ini pandemi ya. Kita di luar pandemi, untuk Indonesia masih potensial. Nantinya kalau misalkan ini pandemi sudah mulai menghilang atau sudah mulai mereda, saya yakin investasi Indonesia atau perekonomian Indonesia akan kembali improve ya, karena memang didukung dari
data-data makro terutama memang kita yang agak terkontraksi memang dari pertumbuhan ekonomi, cuman dari inflasinya kita masih terbilang cukup rendah. Terus untuk data makro lain masih ya so far masih bagus lah, seperti itu Mas. Oke. Ya, sebagaimana tadi Mas sebutkan, dan memang kita sekarang masih dalam kondisi pandemi masih berlangsung. Banyak negara mengalami kontraksi ekonomi sehingga mengakibatkan ada yang beberapa mengalami resesi dan beberapa waktu lalu sedang ramai kasus investasi di salah satu advisor yang kita kenal ya, banyak ya di milenial pada kenal nih advisor ini. Dan sebelumnya juga ramai kasus investasi di salah satu plat merah. Nah, menurut Mas Wahyu, apa yang menyebabkan beberapa kasus investasi belakangan ini terjadi? Dari sudut pandang Mas sebagai seorang manajer investasi. Silakan Mas. Baik, mungkin saya akan mengkomentari di yang soal aksesoris terlebih dahulu. Untuk yang plat merah, saya mungkin tidak terlalu banyak untuk mengomentari ya, karena memang masih berjalan sih sampai saat ini untuk kasusnya. Jadi untuk yang soal advisory ini saya melihat memang dari sisi bisnis si advisory itu sendiri. Jadi kalau saya lihat di berita untuk izin dari advisory ini sendiri ini kan memang bukan izin sebagai pengelola dana ya, kalau tidak salah. Izinnya itu penasihat investasi atau edukasi ya. Nah, ya, nah ini saya melihat sih ada salah satu penyelewengan fungsi atau izin itu sendiri, karena memang sebagai penasihat investasi itu seharusnya dia melakukan suatu penasihat saja advisory kepada investor atau nasabah dan tidak melakukan pengelolaan dana. Nah ini salah satunya ini sudah menyalahi aturan gitu. Karena memang untuk pengelolaan dana itu hanya bisa dilakukan oleh manajer investasi atau di aset manajemen. Nah itu bisa melakukan pengelolaan dana nasabah. Nah, untuk kenapa investor atau nasabah-nasabah ini melakukan investasi di advisory tersebut? Menurut saya sih ini balik lagi ini ke edukasi dari investor itu sendiri. Memang mungkin belum teredukasi secara maksimal mengenai pengelolaan dana, dan mungkin dari sisi investornya itu hanya dijanjikan mengenai profitnya saja tanpa mempertimbangkan faktor risiko yang ada di dalamnya, seperti itu. Ini untuk yang kasus advisory itu sendiri ya, karena kalau saya melihat penyalahgunaan fungsi atau izin dari advisory tersebut. Di sisi lain memang kalau melihat portofolionya itu sendiri juga alokasi dananya untuk dari sisi saya sebagai seorang manajer investasi, untuk secara teori alokasi investasi secara benar itu juga sudah menyalahi teorinya, seperti itu. Karena apa tuh teorinya? Kalau dari sisi manajemen investasi itu sebagai fund manager ya, kita sebagai pengelola dana itu harus memperhatikan aset alokasinya itu sendiri, Mas. Ya, jadi dari dana yang kita terkumpul dari nasabah, kita melakukan asset allocation sendiri. Berapa persen di instrumen saham, berapa persen di instrumen obligasi, berapa persen di instrumen pasar uang. Seperti itu.
Nah, ini balik lagi ke disambungkan dengan faktor risk appetite dari investor itu sendiri. Kalau memang risiko si investor memang take risk, ya kita berani untuk alokasi di lebih banyak di instrumen saham karena memang risiko lebih tinggi dan return juga lebih tinggi. Dan kalau melihat dari portofolio yang sudah di share ya, saya melihat di beberapa sosial media ada yang meng-share portofolio di salah satu nasabah investor itu tersendiri. Nah, itu hampir 70% itu ditempatkan di saham yang menurut saya saham gorengan. Saham gorengan seperti itu. Nah, ini kan sudah menyalahi aturan teori ya, teori di investasi. Kenapa menempatkan 70% dana ke saham gorengan seperti itu. Nah, inilah inilah kurang tepatnya si investor tersebut karena mungkin ya entah ada apa uh, kerjasama atau gimana, saya juga nggak tahu kenapa mereka menempatkan hampir 70% dananya ke salah satu saham itu. Kenapa tidak memilih saham-saham yang blue chip lah, kita bilang blue chip kan masih banyak di selain saham itu kan saham-saham blue chip juga masih banyak. Jadi kalau kita berbicara di full portofolio full di equity seperti itu. Oke. Kalau untuk yang kasus di plat merah ini sendiri, karena ini hampir sama sebenarnya. Ada kaitannya dalam hal saya baca di press release-nya BPK. Jadi kesalahan dari investasi di plat merah ini sendiri menempatkan dana investasinya itu di saham-saham berkinerja buruk seperti itu. Jadi ada korelasi penempatan dana di saham yang berkinerja buruk gitu. Jadi untuk kita sebagai investor atau nasabah memang harus ibaratnya peduli ya, maksudnya harus concern ke dana kita dana kita sendiri, kita mau alokasi kemana gitu saja ya, kita harus punya betul juga. Harus punya kontrol juga, jadi kita tidak boleh lepas kontrol lah untuk mengenai investasi itu sendiri seperti itu, Mas. Oke. Ya, jadi seperti yang Mas jabarkan tadi, walaupun kita sekarang dalam kondisi pandemi, ekonomi mungkin sedang terkontraksi, masih ada potensi, masih ada peluang untuk dari ekonomi Indonesia sendiri. Kita menunggu juga nanti laporan keuangan di kuartal 3. Bagaimana? Mungkin kita sekarang sudah bersiap-siap, sembari kita bersiap-siap dan juga mengambil pelajaran dari beberapa kesalahan dari beberapa advisor atau mungkin pengelola dana yang lain, kita menyiapkan ilmunya sehingga pada saat nanti masuk ke Q3, Q4 kita bisa mengambil keuntungan dan mengambil pelajaran yang dari sebelum-sebelumnya itu. Oke, kita masuk ke topik utamanya. Ya, jadi sebenarnya dari sisi regulasinya dan etika berbisnisnya di pasar modal ini, khususnya dalam hal manajer investasi itu bagaimana sih, Mas? Oke. Jadi bisnis di pasar modal, terutama di financial market ya. Jadi kita lihat untuk di financial market itu full dengan peraturan. Kita strict dengan peraturan. Jadi di pasar modal khususnya juga saya sebagai di manajer investasi gitu, setiap kegiatan kita sebagai manajer investasi, kegiatan operasional itu selalu berpedoman pada peraturan. Jadi sangat kecil lah kemungkinan kita untuk
melakukan penyelewengan gitu, karena kita selalu dipantau dengan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh OJK. Ya, jadi gitu. Untuk di manajemen investasi sendiri banyak sih peraturan-peraturannya yang kita sebagai acuan gitu. Salah satunya di POJK 10 itu tata kelola manajer investasi, POJK 43 itu mengenai perilaku manajer investasi. Terus POJK 23 itu mengenai produk yang dikelola oleh manajer investasi. Jadi untuk regulasi kita sangat-sangat ketat. Sangat-sangat ketat gitu. Setiap tindakan atau setiap kegiatan operasional yang kita lakukan, kita ada pelaporan. Kita harus mengatur di POJK ini, kita mengatur di POJK nomor sekian, seperti itu. Jadi kalau etika berbisnisnya di pasar modal sih memang kita sudah ada guidance-nya, kita sudah ada peraturannya, ya kita harus selalu mentaati lah, maksudnya selalu dalam koridor peraturan itu. Dan kalau kita mau melihat manajer investasi yang terdaftar, lihat di websitenya OJK ya. Apa tuh websitenya? Iya, di websitenya OJK ada banyak mas di website OJK di ojk.go.id itu ada nanti manajemen investasi yang terdaftar. Ya ini sekalian untuk pengetahuan teman-teman. Jadi memang jika nanti ada suatu penawaran gitu ya, penawaran mengenai investasi. Nah ini sebagai cross check atau preventif awal lah. Kita bisa mengecek lah perusahaan itu terdaftar tidak di OJK seperti itu. Ini sebagai screening awal seperti itu. Jadi untuk di pasar modal sendiri sih kita sangat-sangat full regulasinya, Mas. Oke. Jadi memang harus kita melihat screening dulu di OJK itu apakah terdaftar atau tidak sebagai bentuk dari mitigasi resiko jika ternyata kita taunya kena investasi bodong atau penipuan ya. Betul. Nah, terus di pasar modal ini kan banyak banget nih mas market doers ya atau mungkin pelaku pasarnya. Ada OJK itu sendiri, ada manajer investasi, ada sekuritas, ada bank kustodian, dan apa saja sih mereka tindakannya dan bagaimana tupoksinya? Mungkin sebagian dari penonton bapak-bapak dan ibu-ibu ini ada yang belum mengerti ya karena mungkin investor baru, trader baru, jadi dia mikirnya OJK, sekuritas atau manajer investasi, mereka taunya seperti itu saja. Kira-kira apa saja itu mas dan bagaimana tupoksinya? Ya, jadi gini, saya akan menjabarkan struktur pasar modal di Indonesia ya, supaya buat pengetahuan untuk teman-teman. Jadi pasar modal Indonesia itu bukan hanya bursa efek, bukan hanya sekuritas atau aset manajemen seperti itu. Jadi di dalam struktur pasar modal Indonesia itu payung hukumnya atau yang paling atas itu ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK di bawahnya ada 3 SRO, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan atau KP, lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau KC. Nah, itu 3 SRO. Nah, manajer investasi, sekuritas itu berada di mana? Itu berada di bawahnya tergabung dalam profesi atau perusahaan efek. Jadi di perusahaan efek itu ada 3, ada manajer investasi, ada sekuritas. Sekuritas itu biasanya ada dibagi lagi, ada perantara pedagang efek dan penjamin emisi. Jadi gitu. Itu masuk dalam kategori perusahaan efek. Nah, ada bank kastedi, ada wali amanat, ada pemeringkat efek. Nah, itu termasuk di lembaga penunjang. Nah, lembaga penunjang. Jadi untuk pihak-pihak yang ibaratnya yang ada di pasar modal itu banyak mas. Tidak
melulu soal sekuritas, broker, soal manajemen investasi seperti itu. Ada juga profesi penunjang yang diantaranya itu seperti akuntan, notaris, penilai, konsultan hukum seperti itu juga tergabung di uh, di pasar modal itu sendiri. Jadi seperti itu, dan fungsi dari masing-masing pihak itu juga masing-masing ada koridornya masing-masing ya. Jadi kalau saya sebagai manajer investasi, sebagai di posisi manajer investasi, fungsi tugas pokok saya sih mengelola dana nasabah untuk diinvestasikan sesuai dengan profil resiko yang ada di nasabah itu sendiri. Jadi kalau di industri manajemen investasi ada beberapa produk yang kita luncurkan atau kita keluarkan ya, untuk produk yang konvensional yang pada umumnya itu ada reksadana. Nah, reksadana ini ada 3 yang utama pada umumnya. Ada reksadana saham, pasar uang, dan pendapatan tetap. Sama satu lagi campuran. Ya. Nah, ya. Nah, itulah concern saya sebagai manajer investasi. Jadi nanti ketika ada dana masuk, nah nasabah memilih untuk membeli produk di reksadana pasar uang, kita katakan seperti itu, saya berkewajiban untuk mengalokasikan dana itu sesuai dengan kebijakan investasi yang sudah kita tentukan. Dan kebijakan investasi ini sendiri balik lagi ke tadi Mas, karena kita full regulasi, kebijakan investasi yang kita lakukan itu mengacu pada POJK terkait seperti itu. Jadi kalau di pasar uang, reksadana pasar uang, kita mengacu pada peraturan untuk alokasi dananya harus di instrumen pasar uang dan tidak boleh lepas atau tidak boleh di luar dari pasar uang. Begitu juga untuk produk yang lain. Untuk saham, untuk pendapatan tetap, nanti full di obligasi ya. Jadi nanti untuk obligasi, untuk campuran itu ada mix antara saham sama obligasi. Gitu. Jadi saya sebagai manajer investasi juga bertindak melakukan fungsi saya sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Jadi saya tidak boleh nyeleweng atau di luar peraturan itu, Mas. Karena memang sekali ya peraturannya ya. Iya, semua. Nanti ada sanksi juga untuk saya kalau memang ada penyelewengan seperti mau itu. nanya Mas, tadi kan Mas membahas tentang reksadana, campuran, saham, pasar uang, pendapatan tetap. Itu kalau nggak salah saya pernah baca, misalnya kita berinvestasi di pasar saham, sebenarnya dana yang dihimpun itu bukan semuanya dalam bentuk saham ya. Kalau nggak salah 80% saham, 20 nanti yang lainnya ya, begitu ya kalau nggak salah ya? Ya, nah itu ada di peraturan juga Mas. Jadi untuk proporsi 20%, 80% itu ada di peraturan. Memang untuk di misalnya kita ambil reksadana saham ya. Memang di kebijakan investasi pada umumnya adalah 80% alokasi dana di saham. 20% bisa cash, bisa pasar uang. Seperti itu. Jadi kita sendiri juga ada universe untuk saham-sahamnya ya. Jadi sesuai dengan kebijakan investasi di internal harus bermain di saham misalnya RQ45 atau di EJX30 atau di kalau kita produk syariah di JII atau di IC seperti itu. Jadi tidak boleh keluar dari kebijakan investasi yang sudah ditentukan di awal, karena nanti ada konsekuensi kalau memang kita keluar dari kebijakan investasi yang sudah ditentukan, kita kena
kena sanksi juga dari OJK seperti itu. Tadi menarik yang Mas sebutkan, ada apa yang indeks syariah. Jadi ada reksadana syariah juga ya Mas ya. Jadi apa namanya, dana yang dihimpun hanya untuk indeks saham syariah saja ya. Syariah, betul. Nah, untuk di produk syariah ini nanti karena memang concernnya kan untuk di saham syariah. Nah, gimana kalau saham syariah itu sahamnya keluar dari indeks syariah? Sorry Ini Mas, kan boleh deketin dikit Mas. indeks. Ya, untuk di produk syariah ini kan concernnya di saham sektor atau saham yang tergabung di indeks syariah JI atau ISI ya. Yes. Ada lagi ya kayak masih dua sih JI sih. Jadi ini kalau misalnya gimana saham itu kalau misalnya keluar dari indeks syariah seperti itu. Kan indeks syariah selalu diupdate 6 bulan sekali kan. Betul. Nah, ini sebagai manajer investasi kita berkewajiban untuk realokasi lagi. Jadi kita keluarkan saham yang keluar dari indeks syariah, kita jual dulu, itu prosesnya namanya cleansing. Jadi kita jual dulu yang saham yang keluar, terus kita ganti dengan saham yang tergabung di indeks syariah. Jadi secara pengelolaan kita masih dalam yang bersifat produk syariah gitu, karena untuk tergolong dari efek syariah kan, kalau dari penilaiannya itu kan bisnisnya harus syariah, hutangnya tidak boleh melebihi, utang berbasis bunga tidak boleh melebihi 10% dari pendapatan gitu. Jadi banyak sih kriterianya itu. Gitu. Kalau misalnya pemirsa nih, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang belum berinvestasi saham atau mengelola dananya di manajer investasi, mereka pengen belajar tentang tadi yang regulasi, tentang tupoksinya, buat bacaan mereka. Kira-kira bisa mengaksesnya di mana ini Mas buat investor pemula? Ya, untuk di mengenai edukasi seperti itu sih di OJK itu banyak ada bagian mengenai untuk pengetahuan pasar modal ya. Di OJK di webnya Bursa Efek juga ada untuk mengenai peraturan-peraturannya atau perilaku pelaku industri itu ada di webnya OJK atau di Bursa Efek seperti itu. Tapi jadi kalau kita lihat, kalau misalnya buat investor pemula atau yang baru mau terjun gitu di pasar modal dan mau menginvestasikan dananya, ini kalau mau sekedar edukasi atau mau belajar sih, biasanya dari Bursa Efek ada melakukan sekolah pasar modal ya. Nah, itu bisa diikuti lah gitu ya, untuk teman-teman. Iya, buat teman-teman kalau memang mau mencoba berinvestasi di pasar modal, mungkin dari berawal dari situ lah, supaya bisa mengerti untuk awal kita. Oke. Nah, jadi emang pada dasarnya sebelum kita melakukan keputusan finansial dalam hal berinvestasi, kita harus well educated dari sisi regulasinya, bagaimana, siapa saja pelaku pasarnya, dan seperti apa yang benefit, karena kan namanya investasi itu ada namanya risk dan ada namanya profit juga. Jadi tidak ada namanya suatu investasi yang menghasilkan imbal hasil yang besar tanpa ada resiko, sesuai rules-nya, di mana high risk, high return. Betul, Mas. Kadang mungkin ini betul. Jadi kita sorry Mas. Jadi ini buat teman-teman juga. Jadi kalau kita berbicara mengenai investasi, kita juga harus berbicara dengan risiko. Jadi dua hal ini harus kita pegang lah. Nah,
apa namanya, jangan sampai kita cuman berpedoman profit saja. Jadi harus ada resiko di dalamnya. Nah, kita sebagai individu atau sebagai investor harus menyadari diri kita ini termasuk mengambil resiko, penghindar resiko, atau tipe yang lain gitu. Jadi itu bisa jadi pedoman Profilnya diketahuin dulu berarti ya. Betul. Jadi itu pedoman kita bisa berinvestasi di instrumen apa gitu. Karena banyak instrumen untuk investasi di financial market ya. Tentunya saya tidak bicara di real sector ya. Ini di financial market. Jadi harus disesuaikan dengan profil resiko kita sendiri seperti itu. Tadi kan disebutkan kita harus regulasinya, baca regulasinya, terus kita juga mengetahui bagaimana dari sisi kita sendiri, kita adalah investor agresif, moderat atau konservatif. Terus kita juga harus mengecek apakah terdaftar di OJK atau tidak. Ada nggak kira-kira tips lainnya lagi Mas supaya kita tidak terjebak di investasi bodong? Biasanya modus-modusnya apa sih yang banyak di pasaran gitu kan, juga sering menjebak gitu. Iya, ini menurut saya pribadi sih kata kunci sih. Kata kunci ketika misalnya teman-teman ada yang menawarkan suatu investasi ya, katakanlah gitu, dengan menjanjikan ya, ini garis besarnya, di garis bawah, menjanjikan profit sekian persen dalam 1 bulan, sekian persen dalam 2 bulan, itu hampir 80% itu adalah penipuan. Kalau memang sudah menjanjikan profit sekian persen di pas awal ini transaksi lah, atau awal. Dia langsung menjanjikan ya, pokoknya untungnya sekian gitu ya. Sekian gitu. Ada menjanjikan, itu pasti bisa dipastikan lah. Karena di dunia investasi atau di pasar modal, balik lagi, etika atau kode etik sebagai pelaku industri pasar modal itu tidak boleh menjanjikan return kepada nasabah atau investor. Itu sudah ada di peraturan. Nah, jika ada yang menjanjikan, nah itu perlu dipertanyakan. Jangan langsung percaya. Oke lah, saya mau ikut. Memang sih biasanya rata-rata ini sepengetahuan saya, jika ada yang menawari seperti itu, bulan pertama oke dikasih, bulan kedua oke dikasih, bulan ketiga hilang udah. Oh, biasanya seperti itu. Kayak money game atau Ponzi scam ya, bisanya ya. Ya, biasanya gitu. Jadi itu screening awal selain dari tadi untuk melihat ini PT-nya terdaftar atau enggak, itu yang pertama. Juga yang kedua, ini juga lebih penting juga, jika dijanjikan profit tertentu, ini teman-teman harus waspada lah. Ini harus waspada, jangan langsung percaya gitu. Karena bicara investasi pasti bicara resiko. Jadi kita sebagai nasabah baru atau investor baru harus aware lah kepada hal ini gitu. Jangan mengharapkan selalu profit tanpa ada resiko di belakangnya gitu. Kita ambil contoh lah, misal deposito yang kita yang notabene itu hampir mendekati zero risk lah ya untuk deposito, tapi juga ada resiko gitu. Resikonya apa? Resikonya adalah banknya nanti tiba-tiba kolaps. Seperti itu. Itu termasuk resiko juga. Deposito kan untuk masyarakat paling aman lah ya, paling aman karena mendekati zero lah itu untuk resikonya. Tapi juga ada resikonya, makanya mana ada sekarang investasi dijanjikan profit sekian persen tanpa risiko. Nah itu udah pasti investasi bodong. Itu kata kuncinya sih, itu kalau dari saya sih. Pokoknya jika dijanjikan profit tanpa dikasih tahu
resiko yang ada seperti apa. Itu perlu waspada lah kita. Oke. Apa? Jadi kita memang harus punya kontrol diri, kita juga punya edukasi literasi keuangan, literasi regulasinya juga. Kira-kira seandainya kita mau menjadi seorang fund manager bagi diri kita sendiri, itu kira-kira bagaimana sih Mas caranya? Ya, jadi kita sebagai pengelola dana kita sendiri, tadi yang pertama kita harus tahu profil risiko kita seperti apa. Kita harus tahu profil risiko. Setelah kita mengetahui profil risiko kita, baru kita melakukan aset alokasi. Aset alokasi itu kita misal kita dapat profil risiko kita moderat lah, dibilang moderat. Kita bisa alokasi dana investasi kita atau dana kita untuk level moderat paling tidak 30% mungkin di instrumen equity, terus 40% atau 50% di instrumen pendapatan tetap. Nah, instrumen pendapatan tetap ini banyak ya, sekarang sudah mulai pemerintah juga sudah mulai mengeluarkan obligasi retail khusus untuk investor-investor retail ya, bisa itu bisa jadi alternatif investasi juga, dan returnnya juga cukup oke ya kalau dari saya lihat untuk di obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah. Dan sisanya tadi 50 katakan 40 50 30 80 20% bisa kita alokasi ke pasar uang. Nah, pasar uang itu bisa deposito atau kita bisa 20% ini bisa kita pegang cash. Boleh lebih dekat Mas? Cash. Iya. Nah, kita 20% ini kita bisa pegang cash. Kan ada istilah cash is the king ya. Jadi nanti ketika pasar ada gejolak seperti tahun ini ya, dari bulan Maret kemarin kan bergejolak sampai sekarang ya belum stabil. Nah, itu kita bisa ada amunisi, ada peluru lah untuk melakukan pembelian lagi seperti itu. Jadi yang paling utama kita harus tahu profil risiko kita. Setelah itu baru kita melakukan alokasi aset yang kita punya, dana yang kita punya, mau ke pasar uang atau ke pendapatan tetap atau di equity seperti itu. Banyak instrumen, tergantung kita profil risiko kita apa gitu. Oke. Jadi pada dasarnya berinvestasi itu suatu hal yang penting selain daripada sekedar menabung, karena menabung saja itu sekarang tidak cukup. Apalagi ada namanya inflasi kan. Betul. Nilainya pasti akan turun. Betul. Tapi investasi itu juga mengandung yang namanya resiko. Maka dari itu buat pemirsa sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau berinvestasi harus punya literasi keuangan yang baik dulu, pahami regulasinya, pahami bagaimana semua peraturan dan etika bisnisnya. Kalau saya analogikannya sama seperti misalnya kita beli HP. Misalnya kita beli HP atau gadget. Kalau misalnya kita sudah biasa beli, kita sudah tahu, kadang kita nggak baca manual booknya. Jadi kita pakai, terus ketika nanti ada masalah apa-apa, kadang kan suka rusak tuh. Tapi kalau HP kan dia masih nggak terlalu mahal lah. Nah, begitu juga dengan namanya investasi. Kadang kalau orang investasi, karena dia merasa ya sudahlah jalanin saja sambil belajar gitu kan. Tapi ternyata resikonya bisa jadi malah lebih besar, dan kadang orang baik lagi ya kan, orang itu punya risk tolerance-nya berbeda-beda. Mungkin bagi sebagian orang rugi 500.000 tidak masalah, tapi bagi sebagian orang rugi 50.000 itu udah suatu hal yang masalah kan. Nah, itu tadi. Maka dari itu memang benar ada baiknya kita harus punya edukasinya dulu gitu, berguru kepada lembaga atau kursus atau mungkin orang atau badan yang memang memberikan edukasi gitu loh. Jadi nggak apa-apa kita mengeluarkan uang untuk kita belajar dulu, anggaplah itu sebagai biaya kursus.
daripada kita sambil jalan kursus tahu-taunya nggak taunya ternyata itu adalah sebuah penipuan investasi bodong, misalnya seperti itu ya. Betul, ya, ya. Oke. Lumayan banget informasi yang dari Mas Wahyu Pranata ini. Jadi buat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, utamakan selalu diedukasi sebelum berinvestasi, karena dengan edukasi dengan Anda melakukan edukasi, Anda sudah melakukan meminimalisir resiko gitu. Nah, betul. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, seperti biasa, kita akan membagikan giveaway kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yaitu berupa 3 akun Pro Trading View bagi penanya yang terbaik, nanti akan kami undi. Nah, dan ini nanti akunnya akan berlaku selama 1 bulan, dan bisa diperpanjang dengan syaratnya orang yang terdaftar akun tersebut harus mempublikasikan 15 analisanya per bulan. Seperti itu. Kira-kira dari Mas Wahyu ada yang mau ditambahkan? Oke, paling saya menambahkan ini ya, untuk pengetahuan teman-teman. Jadi jika tadi kita banyak bicara tentang investasi, terutama investasi, bagaimana menghindari investasi bodong. Tadi pertama, jangan mudah percaya ketika dijanjikan profit sekian persen. Jangan mudah percaya. Itu kata kunci pertama. Yang kedua, bisa cross-check lembaganya, PT-nya terdaftar tidak ke OJK. Nah, bisa juga kalau masih belum yakin, ada pengaduan nasabah ya untuk di OJK juga ada. Jadi nanti bisa telepon ke sana, ke OJK bisa menanyakan investasi ini aman atau tidak, atau lembaga ini terdaftar atau tidak, seperti itu. Jadi yang paling utama tadi, investasi ada risk, jadi tidak ada investasi yang nol risknya, tidak ada. Berbicara investasi pasti berbicara risiko. Oke. Seperti itu. Oke. Ya, intinya memang kembali lagi ke orangnya masing-masing ya, bagaimana kita menyikapi diri kita sendiri, di mana kita berada, risk profile tadi, edukasi. Ketika kita mengambil keputusan pembelian untuk memilih investasi mana yang mau kita pilih, itu benar-benar kita harus punya full control terhadap investasi tersebut. Begitu ya? Betul Mas. Sama ini tentang pengelolaan dana. Jadi untuk pengelolaan dana ini kalau sesuai peraturan, sesuai peraturan OJK, jadi pihak yang bisa mengelola dana dari nasabah itu hanya manajer investasi di aset manajemen ya. Jadi di luar itu juga harus hati-hati. Jadi ketika memang ada seseorang atau pihak yang menawarkan, oke, dana saya kelola deh gitu. Itu juga harus waspada, harus hati-hati lah gitu. Karena nanti ya syukur-syukur profit terus, pasti enak. Tapi di saat ada rugi, ada loss, terus si nasabahnya tidak terima, terus nasabah ini jadi pihak yang dirugikan. Nasabah mau mengadu kemana, karena memang salah dari awal, seperti itu. Paling kalau misalnya nasabah tersebut tidak mau menitipkan dananya ke pihak ketiga gitu ya, misalnya aset manajemen, ya mungkin dia bisa mengelola dananya sendiri gitu ya. Jadi dia masuk instrumen pasar modal, buka rekening KC sendiri di sekuritas, ya sudah dia langsung mentransaksikan trading itu langsung ya. Gitu. Trading itu sendiri, betul. Kan sekarang udah ini Mas, udah teknologi udah canggih ya. Ada beberapa sekuritas itu yang saya tahu dalam satu platform dia udah bisa bertransaksi di saham, reksadana dan juga ya. Nah, iya. Nah, itu sangat memudahkan lah untuk kita investor ya.
Jadi sekarang investor tinggal untuk maunya ke kita sendiri ya, kita mau belajar enggak tuh, dan kita action, jangan ah, cuma ah, belajar tapi nggak ada betul action gitu. betul 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 Nah, bertepatan dengan betul. belajar itu sendiri, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jika ada pertanyaan seputar trading, seputar strategi, teknik, dan indikator, atau pertanyaan menarik lainnya, silakan ajukan pertanyaan Anda kepada kami di di kolom link di bawah, di komen berikut, atau Anda bisa mengajukannya di link kami bit.ly/ajukan pertanyaan Anda. Nah, itu bisa Anda sampaikan, tanyakan sebanyak-banyaknya. Nanti penanya terbaik akan kami undi untuk mendapatkan akun giveaway dari TradingView. 3 akun pro TradingView. Seperti itu. Ada lagi yang Mas Wahyu mau tambahkan? Oke, paling saya menambahkan ini aja. Untuk yang mau berinvestasi terutama di pasar modal, jangan takut eh, gimana pasar modal itu sangat full dengan regulasi, sangat dengan peraturan-peraturan. Jadi jangan takut uangnya hilang atau uangnya ini selama kita menempatkan dananya benar, baik itu mau dikelola sendiri atau dengan pihak ketiga di aset manajemen atau di manajer investasi. Dan kita harus selalu optimis ya bahwa perekonomian Indonesia masih sangat-sangat potensial untuk kedepannya. Semoga pandemi ini memang jadi faktor penghambat, tapi ya inilah tantangan di tahun 2020. Oke, jadi buat teman-teman selalu optimis lah untuk kondisi perekonomian di Indonesia. Pemerintah juga sudah banyak mengeluarkan insentif dan ini jadi sentimen positif ya untuk di market ya, di pasar ya. Memang sekarang di pasar yang ditunggu-tunggu itu adanya vaksin ya. Semoga vaksin cepat ketemu, cepat diresmikan supaya kita Ada sentimen untuk positif terutama market naik lagi ya. market di market bisa naik terus ya, seperti itu. Oke. Siap. Ya, tidak terasa diskusi kita di Dirief Podcast ini lumayan lama dan banyak sekali ilmu dan insight dan wawasan yang baru untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jika konten ini bermanfaat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, dan share ke rekan-rekannya. Dari Mas Wahyu, cukup segitu saja berarti Mas ya? Ada lagi tambahkan? Cukup. Ya, sekian dari channel ini di Rief Podcast. Semoga ada manfaat yang bapak-bapak dan ibu-ibu dapatkan dari podcast kita kali ini. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf dari saya sebagai host jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.